Kita telah membahas bagaimana kurva penawaran industri dalam jangka panjang. Sekarang mari kita bahas mengenai kurva penawaran industri atau pasar dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek, kurva penawaran industri merupakan penjumlahan dari penawaran masing-masing individu perusahaan yang berada dalam industri. Namun, dalam analisa kurva penawaran industri dalam jangka panjang, tidak semudah itu, sebab dalam jangka panjang perusahaan dapat masuk dan keluar pasar seiring dengan perubahan harga. Akibatnya, kita tidak tahu perusahaan mana yang menambah output ke pasar. Kurva penawaran jangka panjang industri dipengaruhi oleh perubahan output industri yang selanjutnya mempengaruhi tingkat harga yang harus dibayarkan kepada faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Pada kasus industri yang mengalami economies of scale, maka harga input akan turun seiring penambahan produksi. Ingat penjelasan 2 sesi yang lalu mengenai skala ekonomi. Lalu, jika industri mengalami diseconomics of scale, maka ketika output industri naik, maka harga input akan naik. Lalu, kasus ketiga adalah harga input tidak berubah seiring perubahan produksi output. Ini adalah dasar untuk kita nanti untuk menganalisa kurva penawaran industri dalam jangka panjang. Nah, dalam kasus apapun dari ketiga kasus tadi, untuk menganalisa suplai industri dalam jangka panjang, diasumsikan berbagai hal sebagai berikut. Pertama, semua perusahaan memiliki akses yang sama terhadap teknologi produksi. Kemudian, output meningkat dengan menambah input, bukan melalui inovasi. Lalu, ketiga, ekspansi maupun kontraksi dari proses produksi perusahaan tidak mempengaruhi kondisi pasar faktor produksi. Maksudnya di sini kondisi pasar faktor produksi, contohnya ketika produsen berekspansi maupun berkontraksi, tentu itu akan mempengaruhi jumlah output yang akan diproduksi dan mempengaruhi permintaan terhadap faktor produksi. Nah, hal itu mungkin memiliki perubahan dalam kemampuan negosiasi dari serikat pekerja. Nah, dalam kasus ini kita berasumsi bahwa serikat pekerja ini tidak punya pengaruh untuk mempengaruhi keputusan perusahaan itu. Untuk melihat pembentukan kurva penawaran jangka panjang industri, seperti tadi kita sudah bahas, itu dipengaruhi oleh kondisi biaya dari industri tersebut. Jadi, untuk memulai, kita pertama akan melihat kondisi biaya yang dihadapi industri, yaitu yang pertama adalah constant cost industry. Nah, ini saya menyajikan kurva yang dihadapi oleh perusahaan dan kurva yang dihadapi oleh pasar. Nah, untuk catatan awal, dalam constant cost industry, harga input tidak berubah seiring dengan perubahan di pasar output. Satu. Terus yang kedua, industri dengan karakteristik constant cost dapat memiliki long run average cost yang horizontal. Nah, namun long run average cost ini tidak tergambar dalam dua grafik di sini. Tetapi kita akan melihat bagaimana pembentukan kurva penawaran jangka panjang industri atau pasar. Nah, pertama kita mulai dengan kondisi di titik A. Jadi di pasar kondisi awal di titik A yaitu perpotongan antara demand dan supply. Dan harga awal adalah P1. Kemudian terjadi kenaikan permintaan, misal karena penurunan PPH. Akibatnya konsumsi masyarakat bisa meningkat, permintaan bergeser dari D1 ke D2. Nah, harga pun naik karena supply belum bergeser, pergeseran permintaan D1 ke D2 mengakibatkan harga pasar naik dari P1 ke P2, perpotongan antara supply 1 dengan demand kedua.
Kenaikan harga pasar ini P1 ke P2 untuk perusahaan individu menyebabkan perusahaan individu mengalami profit. Nah, profit ini menyebabkan menarik perusahaan-perusahaan baru untuk masuk ke pasar. Karena adanya perusahaan baru yang masuk pasar ini, output pun naik dengan adanya pergeseran supply dari S1 ke S2. Dan pertambahan output di pasar dengan adanya banyak perusahaan baru menyebabkan output di pasar naik dari Q1 ke Q2. Nah, banyaknya perusahaan baru yang masuk, output naik, supply pun bergeser dari S1 ke S2. Harga turun kembali ke P1, dan perusahaan secara individu pada berproduksi kembali ke Q1 karena harga turun dan ia mengalami zero economic profit, di mana harga bersentuhan dengan LAC minimum. Nah, saya ralat ya tadi industri dengan constant cost itu LAC, long run average cost-nya horizontal, ini juga bisa tercermin dari kurva penawaran yang horizontal ini. Jadi kurva penawaran dalam jangka panjang untuk perusahaan, untuk industri yang sifatnya constant cost industry, maka supply-nya bersifat berbentuk horizontal. Sekarang mari kita lihat bagaimana kurva penawaran jangka panjang dari industri ketika menghadapi increasing cost industry. Sebelumnya, increasing cost industry adalah sebuah industri yang skala produksinya mengalami diseconomics of scale. Jadi, ketika permintaan di pasar naik dan industri mengekspansikan produksinya, itu akan meningkatkan permintaan faktor produksi dan mengakibatkan harga faktor produksi naik. Kenaikan harga produksi ini nanti akan tercermin dari pergeseran marginal cost perusahaan dan average cost-nya. Oke, kita mulai dengan kondisi awal yaitu di titik A. Di pasar adalah perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran awal. Dan tingkat harga adalah P1 dan Q1. Di sini untuk perusahaan individu juga ada di P1 dan Q1 perpotongan antara MC1 dengan P. Lalu terjadi kenaikan permintaan sehingga harga bergeser ke P2, perpotongan antara demand baru D2 dengan supply yang masih lama. Nah, harga yang naik ini tentunya mendorong perusahaan untuk meningkatkan output-nya. Nah, kenaikan dari kenaikan produksi ini menyebabkan tadi kenaikan permintaan terhadap faktor produksi dan kenaikan harga dari faktor produksi sehingga MC pun bergeser dari MC1 ke MC2. Nah, meski demikian masih terjadi profit yang membuat perusahaan baru tertarik untuk masuk. Akibatnya, supply perusahaan pun bergeser dari S1 ke S2. Kondisi akhir ada di B, pada kondisi P3. Dalam kasus ini, average cost perusahaan pun naik dari AC1 ke AC2 dan kondisi MC-nya ada di MC1, MC2. Jadi perusahaan akan produksi di perpotongan P3 dengan dengan MC ini. Nah, kurva penawaran industri yang terbentuk adalah kurva ini SL berwarna ungu yang menghubungkan A dengan B. Output industri meningkat dari Q1 ke Q3 pada tingkat harga yang lebih tinggi dibandingkan P1 ya di P3. Nah, kenaikan harga ini untuk mengkompensasi kenaikan harga faktor produksi.
Jadi terminologi increasing cost ini berhubungan dengan pergeseran kurva LAC, bukan pada kemirikan positif dari kurva biaya. Nah, lalu ceritanya pada industri decreasing to cost itu bisa menggunakan kurva ini, tapi dengan kejadian yang sebaliknya gitu. Jadi apa yang terjadi, average cost-nya turun, ya, marginal cost-nya juga turun. Eh, nah, supply-nya kemungkinan tetap bertambah, tapi harganya masih lebih rendah. Akibatnya supply-nya slope-nya negatif.